kamu bisa memenangkan permainan mustahil ini. Karena Yesus sudah memenangkannya bagimu. Jangan lupa jempolnya guys. Terus semakin banyak jempol, semakin like, semakin bagus. Ayo guys, tekan like-nya sekarang guys. Sebelum kalian menonton video pada channel ini, jangan lupa di subscribe serta nyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih. Salam orang-orang terbahagia di dunia. FGB Men, be strong in the Lord. Be strong in the Lord, FGB Men. Hari ini, Sabtu 13 Juni 2020, kita akan melihat keseruan Saturday Night Zoom FGB MFI Banten. Pembicara pada malam hari ini adalah Mr. Rudy Jab, FGB MFI MVP Young Movement, yang akan sharing dengan topik Just Do It. Jadi, saksikan video ini dari awal hingga akhir ya. Terima kasih. Saya kesempatan untuk berbicara, bersaksi bagaimana Tuhan baik ya. Saya langsung aja, saya FX Tommy Setiawan, saya 38 tahun, istri 1, anak saya 2, domisili saya di Jakarta. Saya berasal dari kota Ruteng, Flores, NTT, Nusa Tenggara Timur. Tahun 2006 saya pindah ke Jakarta. Bidang usaha saya di perhotelan. Nah, kami mengelola dua brand hotel, yaitu Hotel 88 dan Hotel Luminor. Bulan depan genap 10 tahun usaha kami. Saya mau bersaksi bagaimana Tuhan campur tangan dalam hidup saya dari awal usaha yang saya jalani ini. Hari Rabu tanggal 11 Maret saya masih ingat kami makan siang di Hotel Luminor di Mangga Besar. Teman saya, dia berkata bahwa Tuhan berkarya di hotel ini ya, karena ramai terus. Menurut dia, beberapa kali dia datang ramai, apakah tidak kena impact corona? Dia tanya. Itu tanggal 11 bulan Maret. Dan saya menjawab bahwa puji Tuhan, amin, terima kasih. Kami nggak kena impact corona. Karena memang waktu itu belum ada impact sama sekali di negara kita, terutama di Jakarta. Tapi selang beberapa waktu, beberapa hari, isu corona mulai meluas. Diikuti dengan PSBB di berbagai kota. Dan saat itu pula industri kami kena hit yang terbesar yang pernah kami hadapi. Seperti yang teman-teman tahu bahwa pemerintah juga menghentikan kegiatannya, penerbangan juga sangat dibatasi, bahkan sempat berhenti. Imbasnya kehunian hotel kami turun ke titik yang terendah dalam sejarah 10 tahun ini. Sampai ke single digit okupansi. Jadi satu hotel itu sehari cuma isi 5 kamar, 7 kamar, ada yang 3 kamar. Semua tim kami panik. Sesama teman-teman hotel lain juga saling bertanya, menunggu kebijakan pemerintah seperti apa, dan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dengan penjualan yang berbanding terbalik dengan biaya operasional yang tinggi, kami terpaksa untuk sementara waktu menutup beberapa hotel yang khususnya jaraknya berdekatan. Kami punya 4 hotel di Mangga Besar, kami tutup 2. Untuk yang masih beroperasi, berbagai cara kami coba. Paling awal, segera waktu itu adalah dengan berhemat. Semua dihemat. Energy cost dan biaya karyawan yang terbesar itu yang duluan. Disusul dengan penghematan dari departemen-departemen lain. Contohnya, tidak ada biaya bepergian sementara waktu. Tidak menerima karyawan baru. Pending untuk pembukaan hotel baru. Kami awal-awal tahun sangat bangga karena kami bisa buka 3 hotel di 3 bulan pertama. Tapi setelah itu kena corona rasanya langsung agak sedih juga. Mengurangi semua biaya yang marketing dan advertising yang berbayar. Kami hanya masuk ke portal berita yang bebas biaya, terus juga Instagram Live ya, seperti itu. Untuk beberapa posisi atas sementara tidak menerima gaji. Staf di unit mengambil unpaid leave. Menutup outlet untuk mengurangi biaya operasional. Mengatur ketersediaan lantai untuk yang digunakan. Dan sales yang paling penting adalah semua fokus ke pasar yang masih ada. Ternyata kalau memang dicari, tetap ada juga. Hotel kami ada 3 yang memang fully book oleh Migas dan Pemprov. Program CSR berupa donasi itu juga untuk menambah awareness. Apapun yang ada di depan mata, apapun yang kepikiran, itu kami coba kerjakan. Tidak ada namanya ide-ide yang gila. Justru tambah gila, tambah
tambah berfungsi menurut kami. Kemarin donasi juga buy one kita kasih 2. Nggak ada untungnya ya, tapi ada kegiatan di unit, terus ada awareness juga. Inovasi produk dan jasa, ya tentu kami kemas juga. Jual makanan beku, siap saji, yes. Voucher Kamal dengan harga murah, dengan validasi waktu yang lama, yes, kita juga jalankan. Paket karantina, yes, kita juga jalankan. Dan lain. Hasilnya ya lumayan untuk menambah cash flow. Tapi tetap saja untuk membiayai biaya yang begitu besar, tidaklah cukup, teman-teman. Bulan Maret sementara kami masih bisa tercukupi, setengah bulan masih okupansi masih bagus. Bulan April sudah mulai ngos-ngosan. Masuk Mei ada THR, ada gaji lagi di akhir bulan, wah itu yang benar-benar sangat berat. Secara P&L di buku hotel kami minus. Tapi puji Tuhan, walaupun minus, hotel yang sudah berjalan lebih dari 2 tahun, kami tidak minta suntikan dana dari pemegang saham. Itu semua karena wisdom yang boleh Tuhan berikan atau Tuhan izinkan di awal saat kami baru mulai berusaha. Tuhan baik, Tuhan tetap baik, keadaan apapun Tuhan baik. Ya, di awal masa pembelajaran saya selalu didampingi oleh orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang mengerti tentang pengelolaan keuangan. Ada kedua orang tua saya, ada paman saya, juga sepupu saya, dan sekarang baru kami bisa rasakan manfaatnya. Yang pertama adalah biaya awal harus lebih murah dari di pasaran. Dengan begitu, kita sudah menang perang di awal. Kalau di usaha kami, biaya bangunlah yang harus lebih murah. Jadi kami bangun sendiri hotelnya. Waktu itu saya tidak punya pengalaman sama sekali untuk bangun sebuah bangunan. Tapi karena Tuhan, Dia sertai dan perlengkapi semua itu secara bertahap, secara pelan-pelan. Tuhan menuntun kami seperti pelita, walaupun tidak sekaligus kelihatan ujung akhirnya. Yang kedua adalah sebisanya menggunakan dana sendiri. Jadi in case di masa-masa sulit seperti sekarang ini, kami tidak punya kewajiban untuk membayar hutang. Untuk menutupi biaya operasional, sudahlah cukup. Waktu-waktu sekarang ini baru kami sadar mengenai hal ini. Yang ketiga adalah keuntungan perusahaan itu tidak boleh ditarik semua. Yang pertama itu harus diinvestasikan kembali ke perusahaan itu untuk refurbishment, untuk investasi digital, untuk SDM. Yang kedua adalah sisihkan sedikit untuk disimpan. Sejalan perusahaan bertumbuh, kami berusaha untuk menaatinya. Pelan-pelan, demi sedikit demi sedikit, tanpa terasa, hari-hari ini simpanan kami itulah yang menyelamatkan cash flow kami dari krisis ini. Dan yang terakhir adalah, puji Tuhan, PSBB ini sudah dibuka, bisnis mulai running kembali, 2 minggu dibuka kemarin, dan saya imani Tuhan punya rencana, Tuhan izinkan corona ini kena dampak kepada kita semua, dan Tuhan pasti ikut serta dan menyertai kami, juga menyertai teman-teman semua. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Ya, saya Bravo dari Balikpapan. Saya sudah berkeluarga, anak saya 2. Saya tergabung di FGB MFI Regional Kaltim Kaltara, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Rekan-rekan bergabung dengan FGB MFI adalah salah satu yang sangat saya syukuri sampai saat ini, luar biasa. Terima kasih juga untuk kesempatan kesaksian yang diberikan kepada saya. Seperti semua yang ada di sini, kita sedang menghadapi suatu keadaan yang belum pernah kita alami sebelumnya. Ini untuk pertama kalinya satu dunia menghadapi masalah yang sama. Di salah satu Zoom meeting, salah seorang venture capitalist sempat bilang, ini keadaan orang tua kita, kakek nenek kita, senior kita belum pernah alami. Jadi ini semua baru untuk semua orang. Barusan juga ada seorang venture capitalist bilang, krisis seperti ini, seperti main game, semua di reset ulang. Wah, ini seru nih sebenarnya. Background usaha saya adalah properti. Saya juga punya usaha di bidang digital. Tim saya membantu fasilitasi untuk dari offline ke online. Jadi rencana tuh yang pertama ini saya dapat rekan di Jogja. Jadi kita bisa ekspansi usaha kita di luar Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan.
base awal kita tuh di 2 provinsi ini. Kita udah rencana untuk buat satu seminar digital di Yogyakarta, tanggal 29 Maret. Pembicara dari Jakarta udah ready, dia pakar digital branding. Influencer di Jogja juga sudah siap, materi promosi udah siap, tim iklan kita tuh udah siap jalan, hotel sudah di-book. Tapi harus batal karena awal-awal pandemi, kita nggak berani bikin acara dan ternyata memang pas tanggal 29 itu, kita sempat diskusi lama tentang batal atau tidak. Tapi memang akhirnya kita putuskan untuk batal, keputusan yang tepat karena pada 29 Maret itu memang di Jogja nggak bisa bikin acara juga, jadi ya batal karena pandemi. Saya juga di awal yang kedua ini kita lagi buka tempat makan. Rencananya dibuka bulan Februari, jadi sudah masa persiapan. Ada kendalain material, kita mundur ke bulan Maret. Di bulan Maret, Balikpapan juga itu close. Tempat makan yang kita udah rencanakan, ada satu usaha lagi. Kita juga lagi buka toko cat, Pak. Ruko udah siap, stok cat baru masuk. Rencana bulan April mau dibuka. Ya, saat ini sampai bulan Juni kita sedang coba buka ulang tapi dengan strategi yang berbeda. Jadi kalau mau dibilang seminar yang biasanya tempat yang rutin yang udah kita adakan, udah jelas nggak akan bisa diadakan lagi. Paling nggak dalam 6 bulan ke depan seminar offline sudah pasti nggak akan bisa dilakukan. Tapi untungnya adalah kami sekarang dapat ide-ide bisnis baru yang bisa dikembangkan dari konsep seminar yang online yang sekarang sedang kita lakukan ini. Nah, ide ini akhirnya kita matangkan, semoga bisa launch dalam 2 bulan ini nih aplikasinya. Kedai makan juga kita buat konsep yang baru. Sekarang kita buatnya modelnya hub, menitik beratkan ke pesan antar, pre-order. Jadi kita kumpulin nih UKM-UKM pengusaha-pengusaha untuk jualan di tempat kita. Jadi biaya mereka juga akan lebih ringan karena dikirim dari satu tempat yang sama. Dan kebetulan memang tempat kita ini di tengah kota, sangat strategis tempatnya. Jadi akhirnya konsep-konsep baru yang harus kita bertransformasi. Kalau masih mengharapkan konsep yang lama, nggak akan bisa jalan. Kalaupun jalan, nggak akan bisa dalam hitungan bulan akan bangkrut. Jadi brother semua, yang mau coba saya saksikan pada malam hari ini adalah masalah boleh datang. Yang kita perlu lakukan adalah menghindari mengeluh, menghindari untuk khawatir, berpikir selalu untuk mencari solusi. Di Ayub 23 ayat 10 tertulis, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kita semua akan timbul seperti emas, kita nggak akan jatuh. Selama hidup ini, dari awal sampai saya sekarang umur 41 tahun, saya sudah pernah mengalami berbagai masalah, kendala, bahkan pernah menurut saya sampai titik terbawah dari yang paling bawah. Saya yakin rekan-rekan di sini pernah mengalami hal yang sama. Berbagai masalah kehidupan yang waktu saya alami terasa susah sekali. Saya sempat stres sampai saya pikir nggak akan ada jalan keluarnya. Nggak mungkin nih orang bisa jalan keluar dengan masalah saya waktu itu. Udah khawatir, stres, terus teman-teman keluarga tuh sudah sampai khawatir. Saya tuh jalan udah kayak tubuh tuh nggak ada energi, nggak ada passion. Jadi udah kayak, aduh, kalau mau saya bilang udah kayak mayat hidup, jalan beraktivitas tapi kayak lemah gitu. Udah nggak ada jalan keluar deh. Tapi lihat sekarang, saat saya memberikan kesaksian ini, keadaan saya bahagia, saya happy. Ternyata semua masalah, semua khawatir yang kita pikir nggak bisa lewat juga. Saya bahagia. Jadi situasi pandemi corona ini, tenang aja teman-teman. Khawatir kita sekarang juga pasti akan lewat. Saya selalu berusaha ingat janji Tuhan dan rancangan-rancangan kealuan untuk hidup saya. Bukti-bukti yang sudah dia tunjukkan selama perjalanan hidup saya. Saya yakin juga kalau teman-teman berpikir, merenungkan kembali, banyak bukti-bukti yang sudah Tuhan tunjukkan. Bukti yang paling nyata adalah dengan semua masalah yang pernah kita hadapi. Teman-teman sekarang, rekan-rekan semua yang brothers yang ada di sini, bisa mengikuti Zoom meeting ini, dan saya lihat nggak ada yang nggak tersenyum. Semua tersenyum, pria-pria paling bahagia.
Di Mazmur 147 sebelum saya tutup ayat 11. Tuhan senang kepada orang-orang yang tahu kita berbisnis. Ingat, kita berbisnis untuk Tuhan. Kita berbisnis bersama Tuhan. Jadi, lakukan saja. Berharaplah akan kasih setia Tuhan. Pria-pria terbahagia di dunia. Slogan FGBMFI. Mari kita wujudkan slogan kita. Menjadi pria-pria terbahagia di dunia. Kita selalu tebar tawa. Kita selalu berbagi happy. Semoga kesaksian saya memberkati brothers yang ada di sini. Terima kasih. Syukur Tuhan, kami punya Allah yang baik. Bersama Engkau selalu baik. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kami tetap berkata, Engkau baik, Bapa. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami jatuh tergeletak. Tangan Engkau selalu menopang kami. Kami serahkan waktu yang singkat ini ke dalam tangan Engkau, Bapa, berbicara pada setiap kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. FGB Man! Be strong, Lord. FGB Man. FGB Man. Be strong in the Lord. Saya mau say thank you untuk brother kembar saya, Evans. Karena dulu itu kalau rambut saya begini, saya sering pangling kalau lihat dia. Saya ingat kayak saya waktu muda lagi. Sampai istri saya bilang, ini kok bisa mirip begitu gitu. Oke. Ya, thank you untuk kesempatannya. Saya bersyukur sudah dimulai dengan Tommy dan Bravo yang memberikan kesaksian sangat luar biasa. Dan thank you untuk Bro Wilson, kopling lama saya, senior saya yang membuat brosur yang sangat bagus sekali. Saya terkaget-kaget. Saya jadi kangen sekali gitu. Terima kasih sama-sama untuk pujiannya, Bro. Anyway, saya percaya setiap kita yang di sini pasti Tuhan pakai dengan luar biasa. Kalau kita mau melakukan untuk Dia. Nah, ada satu buku berjudul Merealisasikan Mimpi. Di dalam buku itu ditanya, ada suara, mungkin ada bisa mute ya? Halo? Ya. Tolong di off semua, Pak. Ya, dari Bro Wilson bisa off semua, Bro? Hostnya Bro Roy. Tolong bagi yang mendengar, tolong di mute semua. Itu ada tombol di sebelah paling kiri di mute sehingga keluar mikrofon merah. Ya, coba silakan. Oke, sudah bagus ya. Ya, jadi di buku itu ditanya, di manakah tempat terkaya di dunia? Di manakah tempat terkaya di dunia? Apakah di Arab Saudi dengan minyak yang begitu luar biasa banyak? Ataukah di South Africa yang penuh dengan diamond? Apakah di Beverly Hills atau Silicon Valley atau Jepang atau Shanghai? Dan di buku itu katakan tidak. Menurut buku itu, tempat terkaya di dunia ini adalah di kuburan. Dikatakan, kenapa dikatakan kuburan tempat terkaya? Karena di situ terkubur begitu banyak ide-ide yang luar biasa. Ide-ide brilian yang belum dilakukan atau belum selesai dilakukan. Belum terjadi. Bayangkan kalau ide-ide begitu banyak terjadi, itu akan luar biasa sekali. Saudara, setiap manusia, setiap kita pasti pernah punya mimpi. Mau mimpi besar, mimpi kecil, setiap kita saya yakin pasti pernah punya mimpi. Apalagi waktu kecil.
Mau mimpi jadi apa? Kan? Pernah punya rencana besar untuk jadi orang sukses, untuk jadi orang hebat. Tapi masalahnya adalah, apakah kita sudah melakukan rencana kita? Apakah kita sudah lakukan? Apakah kita hanya bermimpi saja sampai kita hilang? Yang harus kita lakukan, kita tidak lakukan. Bermimpi. Bayangkan 40 tahun lalu di Indonesia ada seorang bocah, ya, dan ada seorang bocah, bapaknya orang Afrika, bapak tirinya orang Indonesia, bercita-cita bermimpi jadi presiden Amerika. Bermimpi. Kalau 40 tahun lalu kita bilang orang gila kan? Tapi ternyata dia berhasil jadi presiden Amerika. Obama. Bermimpi yang dilakukan. Nah, ada satu pepatah dari Balthasar Gracian berkata demikian. A wise person does at once what a fool person does at last. Both do the same thing, only at the different times with a different result. Orang bijak melakukan segera. Melakukan segera. Orang bodoh melakukannya terakhir. Dua-duanya melakukan. Waktunya berbeda. Dan hasilnya juga berbeda. Orang bijak melakukan segera. Orang minit, dua berbeda. Karena momentumnya sudah hilang mungkin. Nah, bahkan Bill Gates berkata demikian. Kalau kita ada ide, ya, kalau kita ada ide, lakukan segera dalam 24 jam. Karena kalau kita nggak segera lakukan, biasanya sudah hilang. Biasanya sudah hilang. Biasa sudah hilang. Mempunyai rencana yang besar, bagus. Tetapi melakukan rencana yang kecil, lebih bagus. Punya rencana besar, bagus. Tetapi melakukan rencana kecil, itu lebih bagus. Itu lebih bagus. Nah, tema saya hari ini saya akan bawa berjudul Just Do It. Just Do It itu, kita tahu tahun 1988 dipromosikan siapa? Nike, ya. Just Do It. Nike, Just Do It, 1988. Begitu terkenalnya sampai ditaruh di museum, National Museum Amerika. Kenapa itu begitu terkenal? Nah, perkataan yang begitu terkenal bukan muncul dari filsuf yang hebat, bukan muncul dari orang-orang hebat. Orang yang menemukan itu terinspirasi dari mana? Di penjara, saudara. Tahun 1977 ada seorang yang mau dihukum mati karena kasus pembunuhan 2 kali. Nah, biasanya ketika orang dihukum mati, orang ini diberikan kesempatan untuk menyatakan penyesalannya, atau minta maaf, atau apa kata-kata terakhir lah. Nah, ketika Gary Wilmer diminta untuk memberikan kata terakhir, dia hanya bilang 3 kata, just do it. Ini kata-kata itu menginspirasi dan Whedon, dan dia ketika Nike meminta dia melakukan sesuatu, dia katanya just do it. Slogan just do it. Jadi just do it itu bukan berasal dari filsuf yang terkenal, enggak. Berasal dari penjara. Berasal dari orang yang sampah. Just do it. Just do it. Ya. Enggak rumit-rumit. Just do it. Nah, saudara, ada 4 tipe manusia. Tipe manusia pertama, orang yang punya plan, punya rencana, but no action. Ya, punya plan, no action. Tipe kedua, tidak punya plan, but ada action. Ya. Tipe ketiga, punya plan, punya action. Tipe keempat, tidak punya plan, tidak punya action. Nah, saya nggak tahu kita di tipe mana.
Kadang-kadang saya di tipe 4, kadang-kadang saya tipe 3, ya kan? Tergantung mood kadang-kadang. Nah, pernah ada yang memperdebatkan mana lebih bagus, punya plan tidak punya action lebih bagus, atau tidak punya plan tapi punya action. Coba kata saudara, banyak sekali orang bisnis yang baru yang memulai bisnis kadang-kadang tidak punya plan, action aja gitu. Karena apa? Kalau dia punya plan, dia nggak bisnis, saudara. Dia hitung-hitung resikonya, uangnya dari mana, nggak bisnis. Action, dia punya action gitu. Nah, saya mau ajak kita baca satu firman Tuhan, Matius 7 ayat 24. Mungkin ada yang boleh tolong bacakan Matius 7 ayat 24. Ada yang boleh tolong saya bacakan Matius 7 ayat 24. Saya bacakan ya. Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ya, mendengar perkataanku dan melakukannya. Kita sering mendengar perkataan Tuhan, tapi apakah kita lakukan? Apakah kita lakukan? Yakobus 1 ayat 22 berkata demikian, hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan pendengar. Pelaku firman, bukan pendengar. Bacaan kita bagus tak? Bagus. Ikut KKR bagus? Bagus. Kem bagus tak? Kem baca buku bagus tak? Bagus. Semuanya bagus. Tetapi kalau kita tidak lakukan apa-apa, useless. Hanya sampai sini saja, saudara. Hanya sampai pengetahuan saja. No execution. Tidak dilakukan. Tidak dilakukan. Okay. Tuhan tidak akan mengajarkan sesuatu yang baru sampai kita melakukan apa yang sudah diajarkan. Saya ulangi ya. Tuhan tidak akan mengajarkan kita sesuatu yang baru sampai kita melakukan apa yang Dia sudah ajarkan. Tuhan tidak hanya memuaskan keingintahuan kita. Tuhan mau kita lakukan. Tuhan mau kita lakukan sesuatu. Tuhan mau kita jadi pelaku firman, bukan pendengar saja. Dia mensupport kita melangkah dengan iman, melakukan apa yang diajarkan. Dia sering sekali Tuhan itu ajarkan sesuatu, kita tidak lakukan, kita mau yang lain, banyak yang kita mau. Padahal Tuhan mau kita do it simple saja, one by one. Satu persatu gitu loh. Jangan ini mau itu mau semua ngomong, akhirnya nggak ada yang dilakukan gitu. Nah, saya mau masuk ke inti yang saya mau discuss gitu. Apa yang menghambat orang untuk melakukan sesuatu? Saya kasih 4T. 4T supaya kita ingat. T pertama, takut gagal. T kedua, tidak bisa. T ketiga, trauma masa lalu. T keempat, tunda. Nah, T pertama, takut gagal. Ya. Mau melakukan sesuatu, takut gagal. Takut ada intimidasi dari orang lain. Lu nggak bisa, nggak mungkin bisa. Gitu. Betapa seringnya kan kita mau melakukan sesuatu, teman kita bilang apa? Lu mana bisa, nggak punya modal, nggak punya pengetahuan, lu mau mimpi. Ya. Sering kan kita mau melakukan sesuatu, tapi kiri kanan itu kadang-kadang orang terdekat kita yang malah membuat kita disiram air dingin.
Nah, ada satu quote yang bagus sekali, yang kena sekali buat saya sendiri. If someone tell you you cannot, kalau seseorang mengatakan kamu tidak bisa, they are actually showing their limit. Mereka sesungguhnya mengatakan mereka nggak bisa. Ulangi. Kalau orang mengatakan kita tidak bisa, sesungguhnya mereka mengatakan dirinya sendiri nggak bisa, saudara. Saya ingat, saya pernah satu saat lulus kuliah ke Singapura, ya, mau kerja di Singapura, ya. Berangkat sama teman-teman, ya, tinggal di rumah saudaranya, ya, apply. Tapi tiap malam, saudara, tiap malam saya dicekokin, Rudi, lu ini lulusan Untar, ya, bahasa Inggris berlepotan, ya, lu mana bisa diterima kerja di Singapura, gitu. tiap malam digituin, ya. Lama-lama saya sudah habis, nggak berani lakukan apa-apa. Dan ini ayat berat, ini sangat cocok untuk saya, karena kenapa? Dia sendiri nggak bisa kerja di Singapura. Jadi saudara, sering sekali kita mau melakukan sesuatu kiri kanan, ya, apa istilah siram air dingin, membuat kita nggak berani melangkah gitu, membuat kita tidak berani melangkah. Saudara, kalau kita mencoba dan gagal, bukan salah kita. Tetapi kalau kita tidak mencoba dan gagal, itu tanggung jawab kita. Kalau kita lakukan, kita coba dan gagal, it's okay. Tetapi kalau kita tidak mencoba dan gagal, itu tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita. Ya. Melakukan sesuatu, resiko nggak? Resiko. Hidup adalah resiko. Semuanya ada resiko. Tetapi tidak melakukan apa-apa juga resiko, saudara. So, kenapa kita nggak lakukan gitu loh? Lakukan resiko, nggak lakukan juga resiko. Ya lakukan saja. Lebih bagus kita lakukan resiko, gagal, kita belajar sesuatu. Daripada kita nggak lakukan apa-apa, stay di tempat. Stay di tempat itu. So, saya ingat ketika saya mulai bisnis, kalau saya takut resiko, saya nggak mungkin bisnis. Kenapa, saudara? Waktu itu saya ingat, saya mulai dari trading company. Saya tidak punya modal, kan? Karena saya kerja, terus diajak kerja sama dan nggak dikasih modal. Nggak punya modal, nggak punya kantor, ya, nggak punya karyawan, nggak punya PT. Mau mana bisa bisnis, saudara? Kan? Tapi kalau saya tidak berani ambil risiko, saya nggak ada hari ini, saudara. Saya nggak ada hari ini. Nggak punya modal, ya kan? Nggak punya kantor, ya? Nggak punya karyawan, ya? Nggak punya PT, gitu. Banyak saya bisa punya customer, beli barang, ya, nggak bisa bayar. Saya bilang ke customer saya, you mesti kirim uang dulu, kalau nggak kirim uang saya nggak bisa kirim. Jadi kirim loh, saudara. Ya. Nggak punya karyawan, ya. Gimana packingnya? Waktu itu pesan ada satu kontainer kain, kain satu kontainer. Bagaimanapun nggak punya karyawan, gimana bisa packing? Ya. Mereka mau packing untuk saya. Nggak punya kantor. Supply saya bisa kasih, nggak tahu gimana dia saya pakai kantor dia. Yang lebih luar biasa, nggak punya PT, bagaimana mau ekspor? Nggak tahu gimana teman saya bilang itu pakai PT gua untuk ekspor. Kalau saya tidak berani ambil risiko, nggak mungkin saya dari. Ya, udah lakukan saja, udah. Jadi yang membuat kita tidak berani melakukan sering sekali karena takut resiko, takut gagal.
Takutlah, terlalu banyak pikiran terlalu jauh, saudara. Ada sebenarnya, think big, act small. Boleh kita pikir yang gede-gede, tapi lakukan yang kecil-kecil aja dulu. Gitu. Karena kalau kita pikir gede terus mau lakukan yang gede, nggak mulai-mulai, saudara. Jangan nih. Kita mimpi besar, terus mau startnya besar, nggak mulai-mulai, saudara. Boleh mimpi besar, ya, tetapi lakukan dari kecil. Lakukan saja. Nah, kedua, firman Tuhan berkata, Mazmur 37:23 berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh, tidak akan tergeletak, karena tangan Tuhan yang menopangnya. Kalaupun kita jatuh, nggak akan tergeletak. Tuhan sudah menopang kita, saudara. Maju saja gitu. Kalau memang dari Tuhan, maju saja, saudara. Kedua, tidak mampu, merasa tidak mampu, pikirannya selalu negatif. Aduh, nggak bisa, lihat nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak bisa. Gitu. Ya. Saya ingat sekali, kita sering baca firman Tuhan apa? Ulangan 28 berkata apa? Firman Tuhan yang sangat kita suka, bahwa Tuhan akan menjadikan kita kepala bukan ekor, naik terus, tidak turun. Kalau bicara berkat, semuanya mau. Tetapi kalau bicara pelayanan, sudah jadi ketua, sudah jadi chapter presiden, gue nggak bisa, Tuhan. Gue belum bisa. Nggak punya waktu, nggak punya uang, nggak punya segalanya gitu loh. Tapi kalau bicara berkat, nomor 1, Tuhan, saya nomor 1. Ya, susah. Ini buat saya juga gitu. Kadang-kadang dalam pelayanan, ya, kadang-kadang dalam pelayanan ketika minta jadi sesuatu, saya mau tolak, saya ingat ayat ini. Saya ingat ayat ini, saudara. Kalau Tuhan bicara berkat, ya, saya mau Tuhan jadi kepala. Nah, tapi kalau pelayan disuruh jadi kepala, enggak, Tuhan nggak bisa. Merasa nggak bisa, saudara. Padahal Tuhan yang memampukan kita, saudara. Filipi 4 ayat 13 berkata apa? Segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan padaku. Bahasa Inggrisnya, for I can do all things through Christ who strengthen me. Yang bisa bukan kita, yang bisa adalah Yesus. Jadi kalau hari-hari ini, saudara, kita merasa nggak bisa, jangan, saudara. Yang bisa itu Yesus memampukan kita, Anda dan saya. Kalau disuruh jadi chapter presiden, nggak ada yang bisa. Coba di sini siapa yang mau jadi chapter presiden langsung jadi rata-rata yang jadi chapter presiden itu di apa? Istilahnya didorong gitu, dijebloskan gitu loh. Semua merasa nggak bisa, saudara. Semua merasa nggak bisa. Ingat cerita Musa nggak? Ingat cerita Musa? Musa berkata, Tuhan, aku nggak mampu, Tuhan. Aku nggak mampu untuk membawa Israel keluar dari Mesir. Nggak mampu, Tuhan. Saya ketika jadi pangeran saja nggak bisa, apalagi 40 tahun jadi apa? Gembala. Mana mungkin bisa, Tuhan? Mana mungkin bisa? Tuhan jawab apa? Saya milih engkau bukan karena kemampuanmu, tetapi karena hubungan engkau dengan aku. Tuhan memilih kita bukan karena kemampuan kita. Tuhan pilih Anda saya bukan karena kita hebat. Ketika jadi chapter presiden bukan karena kita banyak uang, karena kita pintar, enggak. Karena kita mau. Karena hubungan kita dengan Tuhan. Jadi saudara, tidak ada yang bisa adalah Tuhan, bukan kita. Oke, kalau Tuhan minta lakukan sesuatu, just do it. Just do it. Nah, ketiga, trauma masa lalu. Trauma masa lalu. Ya. Saudara, setiap kita, saya yakin, setiap kita punya sesuatu
trauma masa lalu. Mungkin juga kita belum bereskan. Mungkin kita sudah bereskan. Sering sekali trauma itu membuat kita tidak berani melakukan sesuatu. Ya, ulangi. Sering sekali trauma itu membuat kita tidak berani melakukan sesuatu, menghambat kita melakukan sesuatu. Padahal kadang-kadang Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita untuk sesuatu yang baik. Saya ulangi. Tuhan bisa tetapi kalau Tuhan izinkan, pasti Tuhan punya maksudnya. Saya pernah punya satu trauma. Ya. Tahun 85 baru lulus SMA, hari pertama kuliah, papa saya meninggal. Saudara, dia masuk rumah sakit, ya. Saya antar ke rumah sakit. Setelah itu saya kuliah, malam saya datang, muntah-muntah, dia muntah-muntah. Ya. Saya urut dada dia. Saya jarang bicara hati ke hati sama dia. Saya urut sampai kita jam mungkin 10-an, ya. Dia muntah terus, saya minta ambil napas gitu. Saya bilang saya mau pulang. Dia hanya mengangguk saja. Dan saya pulang. Dan jam 2 udah meninggal. Saya mau katakan, bertahun-tahun saya menyesali diri saya sendiri. Anak paling besar, tidak melakukan yang terbaik buat papa saya. Bahkan saudara, foto di rumah, saya tidak berani lihat foto papa saya. Kenapa? Kalau saya lihat foto itu, saya ingat tatapan matanya ketika dia belum meninggal. Saya bertahun-tahun trauma, nggak berani melihat foto papa saya. Karena saya merasa saya tidak melakukan sesuatu yang terbaik untuk papa saya. Saya nggak telepon saudara, saya nggak cari dokter, sehingga dia lewat itu aja. Bertahun-tahun, saudara. Tapi saya mau katakan, saudara, ketika trauma itu saya atasi, ya, hari-hari ini, saya melayani orang yang tidak punya figur ayah. Saya kuat sekali, saudara. Orang yang tidak punya figur ayah, saya sangat punya empati. Saya mengerti perasaan itu. Bahkan itu menjadi kekuatan saya, saudara. Kurikulum vitae saya apa? Saya pernah punya, papa saya meninggal muda. Saya pernah kehilangan papa. Jadi kalau orang-orang yang kehilangan papa, ketemu saya bisa begitu cepat masuk ke dalam dia. Itu menjadi kurikulum vitae saya. Saya percaya setiap kita punya sesuatu ganjalan. Kita harus kelola itu menjadi aset kita. Kita harus kelola, jangan menjadi hambatan untuk melakukan sesuatu. Ya, jangan menjadi hambatan untuk melakukan sesuatu. Kalau kita pernah ditipu, ya, wajar. Kalau Tuhan izinkan kita ditipu pun, kelola itu saya aset kita. Sehingga kalau kita melayani orang yang tertipu, kita mengerti empatinya gitu loh. Kita punya empati terhadap orang itu. Apapun yang kita alami, saudara. Ya, pernah dihina orang, ya, pernah diapakan, itu justru menjadi kekuatan kita. Orang yang sakit kanker, sembuh dari kanker, ketika melayani orang kena kanker, dahsyat, saudara. Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita untuk jadi aset kita untuk melayani. Jadi jangan jadikan trauma yang menjadi hambatan. Jadikan trauma sebagai aset. Saya ulang. Jadikan trauma sebagai aset. Nah, saya tambah satu. Saya pernah ketemu satu orang, ya, tahun lalu, ya, dalam satu camp. Ya. Saya nggak tahu pagi itu sendiri duduk ke satu orang yang saya belum pernah kenal face to face gitu. Biasa saya mulai ajak bicara gitu loh.
Saya tanya, sudah berapa lama di Full Gospel, chapter mana gitu. Oh, saya sudah berapa tahun di Full Gospel. Dan saya udah pernah jadi chapter president belum? Belum. Loh, kan sudah 3-4 tahun, harusnya udah berani ambil jadi chapter president, saya bilang. Dia bilang enggak, dia bilang, Ko Rudi, saya punya trauma. Apa traumanya? Saya pernah diminta kesaksian di gereja. Saya pernah diminta kesaksian di gereja, saya sudah persiapkan dengan baik. Ketika sampai di atas, mau bersaksi, bicara sampai setengah, hang. Tiba-tiba hang, nggak bisa bicara apa-apa. Dan dia turun. Dan itu yang sangat memalukan dalam hidup. Itu menjadi trauma dia. Dia tidak berani ambil tanggung jawab yang lebih besar. Karena trauma itu. Dan saya bicara sama dia. Saya bilang, saya pernah kenal. Ya, saya pernah kenal satu orang teaching and training. Yang salah satu yang bagus. Dia punya trauma lebih luar biasa, saya bilang. Kalau lu kan bersaksi. Ya. Kalau orang ini berdoa dalam acara outreach. Diminta ke depan berdoa dalam acara outreach. Ya kan? Bapak dia ngomong satu patah, hang. Dan turun. Tetapi dia menjadi salah satu teaching training yang bagus menurut saya. Saya bilang, justru kalau kamu bisa lewati itu, kamu akan kuat melayani orang-orang seperti itu. Saya challenge dia. 2 bulan kemudian dia ambil jadi chapter president. Jadi chapter president. 3 bulan kemudian saya lihat ketika saya ke sana chapter dia bicara, saya lihat, ini bukan nggak bisa bicara, bisa aktif, bisa segala macam gitu. Saudara, saya ulangi, jangan jadikan trauma jadi hambatan untuk kita melakukan sesuatu. Oke, nah terakhir, tunda. Kita kan suka tunda hidup ini. Manusia, saya juga suka tunda gitu. Nantilah, besok. Jangan menunda apa yang kita bisa lakukan hari ini. Seperti tadi Bill Gates berkata apa kan? Ada ide 24 jam langsung kerjakan. Kalau enggak, hilang gitu. Kalau enggak hilang gitu. Saudara, sering sekali karena kita tunda melakukan sesuatu, kita harus bayar harga yang sangat mahal. Karena kita menunda sesuatu, kita bayar harga yang sangat-sangat mahal. Kita bicara bisnis. Saya ingat, saya pernah punya satu customer besar saya. Hubungan kami sangat baik sekali. Dia beli customer besar saya lah. Karena hal yang simple, saudara. Hal yang simple, saudara. Adu mulut aja. Bukan persoalan besar, hanya yang simple saja. Dia gengsi, saya gengsi. Ya. Saya sampai di hotel, ya. Hati kecil sebenarnya udahlah mau swap gitu loh. Udah baik lagi itu. Tapi karena gengsi, saya tunda. Saya katakan, sampai hari ini tidak selesai karena dia tidak mau maafkan saya lagi. Kita harus bayar harga yang sangat mahal kalau kita tunda. Hubungan suami istri, jangan tunda apa-apa. Teman, jangan tunda. Bereskan. Bahkan firman Tuhan berkata apa? Suami istri mau marah-marah, boleh. Jangan sampai matahari terbenam. Jangan sampai matahari terbenam gitu loh. Nah, jadi ada empat T yang menghalangi kita untuk melakukan sesuatu. Oke? Takut resiko, tidak bisa, trauma, tunda. Nah, saya mau mengakhiri dengan satu cerita. Satu cerita buat saya ini sangat penting sekali. Tuhan bicara dengan seorang anak muda. Ya. Tuhan bicara dengan seorang anak muda. Kamu setiap hari keluar, di depan rumahmu ada
ada batu besar. Kamu dorong setiap hari. Anak muda lakukan. Dia dorong pagi siang didorong, dorong. Tidak, satu inch pun tidak bisa. Akhirnya dia merasa dia gagal. Dan dia bicara, Tuhan, saya sudah lakukan pagi, siang, malam. Dan saya dorong, tapi satu inch pun tidak bergerak. Saya sudah gagal, Tuhan. Dia akan sedih. Tuhan, saya gagal. Tuhan berkata kepada anak muda ini, ingat loh, I never ask you to move the rock. I ask you to push the rock. Saya minta kamu dorong, bukan memindahkan. Tugas kamu mendorong saja gitu loh. Urusan pindahkan itu urusan aku gitu loh. Sebab betapa sering dalam hidup kita ini, Tuhan mau kita proses. Kita lihat hasilnya nggak bisa, kita langsung putus asa. Tuhan mau kita dorong sesuatu, lakukan sesuatu. Risalnya urusan Tuhan kok. Saya nggak tahu keadaan kita hari ini seperti apa. Mungkin kita putus asa, kenapa nggak berhasil? Padahal Tuhan mau proses Anda dan saya. Hasilnya Tuhan yang akan berikan hasilnya, saudara. Jangan pikir terlalu banyak. Just do it. Ya. Terakhir, Yosua 1 ayat 9 berkata demikian. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. FGB Man, be strong in the Lord. FGB Man, haleluya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan dapat menginspirasi buat kalian. Sampai jumpa pada video yang berikutnya ya. Terima kasih.